Welcome, nama gue Ajeng. Hari ini gue mau ngecat rambut pakai Garnier Ultra Colors yang Midnight Blue. Di rambut gue yang coklat ini dan tanpa di bleaching. Sebenarnya gue masih suka sih sama rambut gue yang coklat ini. Gue terakhir ngecat rambut tuh bulan Juli kemarin. Dimana itu berarti udah 3 bulan yang lalu ya. Kemarin gue ngecat rambut pakai Beauty Labo yang Raspberry Pink. Karena gue juga kemarin gak di bleaching, jadi hasilnya tuh ya sesuai namanya lah, pink, burgundy, ada slightly ungunya sedikit, cuma gelap aja, tone down. Dan setelah 3 bulan, hasilnya pun masih coklat-coklat kalem yang wearable banget gitu. Setiap hari gak mencolok, gak gonjreng. But it's October already, dan karena hari-hari cerahnya udah lewat, jadi gue memutuskan untuk ngelapin rambut gue lagi. Ya which is kan akhir tahun gitu, vibe-nya jadi kayak dark, cold, musim hujan. Jadi ya sudah, kayaknya biar lebih relevan gitu. Tapi emang setelah dipikir-pikir juga kayaknya setiap akhir tahun tuh emang udah kebiasaan gue aja untuk ngelapin rambut lagi. Karena beberapa tahun belakangan pun gitu. Sebelum intronya kepanjangan dan melebar kemana-mana, langsung aja. Di sini gue mau pakai dua Garnier. Nanti langsung diaduk aja untuk rambut yang sekitar seginilah rambut gua, nggak begitu panjang, jadi langsung diaduk aja. Cuma kayaknya satu juga masih cukup ya, gue 2 beli cuma buat jaga-jaga aja. Jadi kayaknya ini bakal gue pakai satu dulu, dan kalau kurang baru gue tambahin lagi. Isinya ada krim developernya sama pewarnanya itu sendiri. Cuma 2, seperti biasa, buku petunjuk dan sarung tangan. Ya, buka dulu. Sih krimnya lebih ke warna-warna krem gitu. Cuma ya biasa, nanti kalau misalkan udah diaduk bakal keluar warnanya. Tapi ini lumayan banyak nih. Pewarnanya aja segini. Tuh. Belum ditambah developernya. Nanti diaduk kayaknya cukup sih. Ini warnanya berapa mili ya? 50 gram. Ya walaupun gram-graman sama mili beda sih, tergantung dia masa jenis cairan itu sendiri. Dan ini juga dapat 50 mili. Ini developer yang volume 25. Nggak paham sih gue sebenarnya. Karena kan developer tuh kalau nggak salah semakin kecil ya presentasenya, semakin bagus atau gimana, I don't know. Yang penting pakai aja. Dan gue nggak pernah sih pakai developer yang beli sendiri gitu, jadi selalu dari bawaannya. Pastikan sudah habis semua sampai gepeng. Dan ini juga tuh banyak sih, kayaknya cukup deh satu aja, nggak usah nambah lagi. Di situ kita aduk aja nih pakai belakangnya, karena kalau pakai depannya nanti nyangkut kan disisir sama sikatnya ini. Walaupun sebenarnya lama nih ngaduk pakai belakangnya nih, cuma nggak apa-apa, kita perlu bersabar. By the way, ini video pertama gue loh. Gue nggak pernah bikin video sama sekali. Terakhir tuh bikin procedure text kayak gini kayaknya pas SMP deh. Itu juga tugas bahasa Inggris. Sisa-sisanya sepanjang hidupku cuma menghindari kamera. Selfie aja juga kayaknya jarang, believe it or not. Tapi then here I am starting my channel. So excited, so much nervous. Wish me luck. Ya ini diaduk aja. Ini lumayan ya, udah kecampur tuh. Kalau udah kecampur kayaknya bisa deh pakai atasnya langsung nih, kita elap aja pakai tisu. Kita aduk pakai ininya. Nih lama-lama udah kelihatan slightly jadi warna biru gitu tuh, walaupun gak begitu kelihatan ya di kamera. Gue baru sadar tuh kalau beauty vlogger pada bilang nih kayaknya nggak begitu jelas di kamera. Ya memang warnanya beda. Kalau pakai blush on juga, kalau misalkan secara langsung udah merah gitu kan, gue takut kayak udah ketampol. Kamera mah hilang, pipi saya kosong. Udah nih, setelah udah kecampur rata semua gini,
dipastikan semua rata. First thing first, kita harus sisir rambutnya supaya nggak kusut, daripada nanti pas ngecat rambut kusut kan sayang, jadi susah sendiri nanti. Dan gue sih lebih nyaranin langsung pakai baju gelap ya, ini kan karena midnight blue jadi gue pakainya biru tua gini daripada pakai plastik gitu. Jadi langsung aja pakai baju gelap dah. Dan gue pakai gelang copot juga daripada nanti berwarna gelangnya. Dah nih, setelah itu kita section aja rambutnya. Gue paling ngerjain bawah dulu, terus yang atas dijepit sih. Jadi berarti ini kan udah dari 50 gram krim pewarna dan 50 mili developernya, ya mungkin bisa 100 milian kali ya. Dan ini menurutku juga udah lumayan banyak sih, kayaknya satu cukup fix. Tuh, langsung aja. Jangan lupa sarung tangannya guys, nanti belepotan. Dan ini dia juga dapat conditionernya kecil, dapat 2 sarung tangan. Ini biasanya sih selalu gue ikat lagi pakai karet karena males gitu kan kalau naik-naik. Jadi dia copot-copot, saya bingung karena saya sendirian, tidak bisa minta tolong. Jadi akan selalu begini keadaannya kalau misalnya aja ngecat rambut. Ini pasti diikat. Jadi langsung aja kita aplikasikan. Gue jarang pakai sisirnya sebenarnya, jadi biasanya langsung ambil dan langsung kayak gini gitu, dan langsung aja. By the way, gue ini belum keramas, jadi keramasnya tuh terakhir 2 hari yang lalu lah. Karena emang sebenarnya ngecat rambut itu bagusan di rambut yang belum keramas. Kalau misalkan udah keramas, jadi kan rambut itu bersih ya, licin gitu, pewarnanya tuh kurang nempel di rambut kita, karena kan kalau licin nggak ada yang nyangkut. Cuma kalau belum keramas sebenarnya nggak kotor juga sih, cuma kan bisa lebih vibrant gitu hasilnya. Lagi pula ya kalau misalkan licin, rambutnya sudah keramas, bersih nih kulit kepalanya, berarti kan minyak-minyak di kepala kita kan juga hilang kan. Kalau hilang tuh nanti nggak ada yang ngelindungin kulit kepala gitu. Jadi cat rambut yang ini udah mulai biru nih, cat rambut yang bahan kimia ini bakal bisa masuk gitu ke lapisan kulit yang lebih dalam, dan takutnya ada burning sensation. Makanya sebaiknya sebelum cat rambut tuh kita ngelakuin patch test, bisa di belakang hidung apalah, ini hidung gue enggak lah di belakang kuping, atau enggak di lipetan sini di area dalam, dan bisa ditinggal selama 24 jam. Kalau memang nggak kenapa-napa, baik-baik aja, nggak ada reaksi alergik atau iritasi yang gimana-gimana, itu bisa dilanjut gitu. Cuma nobody got time for that gitu. Nggak sih, kalau gue sepertinya selama yang gue tahu aman kok. By the way, selain tadi warnanya lebih vibrant kalau belum keramas, itu juga kalau misalkan keramas nih, buat teman-teman yang kukunya panjang, yang suka melihara kuku, itu kan pasti kalau keramas tiba-tiba ada accident gitu, kegores sedikit luka kepalanya. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak pernah punya kuku panjang. Takutnya kalau ada yang kayak gitu, terus nggak sengaja luka kulit kepalanya pakai cat rambut, takutnya malah iritasi. Kalau misalkan 2 hari sebelumnya udah keramas baru ngecat rambut, kalau misalkan emang ada luka kan dia udah recovery sendiri dulu gitu, dibersihin dulu lukanya, kering sendiri, baru deh dikasih gini. Kayaknya sih udah bakal ketutup ya lukanya, jadi nggak akan ada alergi, iritasi yang sakit-sakit gimana gitu sih, semoga tidak. Ngomong-ngomong nih, buat teman-teman yang penasaran warnain rambut tuh kira-kira ngerusak rambut gak sih sebenarnya? Pengen warnain rambut, penasaran, tapi takut rambutnya rusak, takut damage.
Jawaban gue sih, sepengalaman gue enggak akan rusak rambutnya, kecuali di bleaching itu beda lagi. Karena gue tuh udah mewarnain rambut dari 2014 dan sekarang udah 2020, udah 6 tahun yang penuh warna-warni lah gitu istilahnya. 6 tahun yang warna-warni tuh kayak gue tuh udah pernah punya rambut warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, pink, coklat gitu, ombre sering, dan highlight. Gue pernah punya satu kepala itu ada 6 warna karena gue suka, dulu baru datang lagi zaman banget manic panic, baru datang manic panic gue, dan itu kan dia nggak ada campur-campuran apapun sama sekali, jadi asal colok langsung taruh di ujung-ujung rambut gitu. Dan kuliah kayak apa warna-warni. Di kampus gue sih waktu itu ada profesor yang selalu bilang, ya terserah gayanya mau kayak gimana asal kamu pinter gitu. Jadi ya sudah, I've been through that. Dan memang warna rambut gue aslinya pun selalu coklat, tidak pernah hitam gitu. Dan kata om gue juga kayak, rambut asli kamu mah warnanya jelek, udah kamu diwarnain aja, jangan, gak usah dihitam-hitamin lagi karena rambut asli kamu tuh jelek banget. Ya memang bawaan coklat, dan mungkin kayak orang habis main layangan gak sih coklatnya tuh. Yang malah bikin rambut bisa damage itu menurut gue adalah bleaching, karena gue juga pernah punya highlight warna putih di sini. Itu tuh gue bleaching sampai beberapa kali, sampai level 9 atau bahkan 10, dan itu bikin kering banget sama rambutnya. Karena kan bleaching itu ngilangin pigmen rambut ya, warna pigmennya sendiri tuh dihilangin. Jadi kayak istilahnya kalau rambut kita adalah satu bagian yang utuh, pigmennya itu beberapa bagian dicopot-copotin, jadi kosong gitu, bikin rambut kita gampang banget patah. Nah jadi udah kering, patah, pigmennya kosong gitu, jadi damage lah, dan recovery-nya tuh bisa berbulan-bulan, malah tahunan deh kayaknya. Karena untuk di spot itu aja ya, untuk waktu itu tuh gue di bleachingnya cuma kayak, namanya juga highlight kan, jadi satu doang nih di sini nih, di situ doang aja. Dan rambut gue tuh kayak nggak akan bisa panjang nih, misalkan yang lain udah panjang segini, dia tuh paling cuma segini, karena nanti pas udah sampai sini putus lagi gitu. Jadi sulit lah. Kalau misalkan diwarnain biasa mah rambut ya mungkin kering mah pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Tapi pakai conditioner aja tuh juga udah cukup banget malahan, asal setiap keramas kasih conditioner gitu. Kalau misalkan mau lebih rajin lagi kasih hair oil biasa tuh, kalau gue L'Oreal Extraordinary Oil tuh gue udah enak banget kok gitu, nggak bikin rusak yang gimana enggak. Ya biasalah kalau misalkan kita kayak pakai skincare, kasih treatment sesuatu biasa juga lebih kering gitu kulitnya, jadi emang butuh hidrasi tambahan aja. Ya sama rambut juga kayak gitu. Udah, ini kayaknya gue bakal selesaiin off kamera karena ini juga tinggal sedikit lagi sedikit lagi. Jadi see you ini bakal gue tinggal selama 30 menit, gue diemin 30 menit, terus abis itu dibilas, kayaknya pakai air dingin aja, pakai air biasa gitu, nggak usah pakai air hangat. Jadi udah, kalau gue sih biasa tetap ya, karena gue merasa belum sampoan, belum bersih, jadi pas bilas itu masih sampoan lagi. Padahal ada yang bilang juga beberapa, nggak usah lah pakai conditionernya aja, tapi gue merasa wow aku kotor. Jadi tetap gue sampoin, walaupun orang bilang, ada yang bilang nanti warnanya jadi nggak keluar lagi, cuma everything's fine. Menurut gue kalau misalkan emang nggak keluar, kita warnain lagi aja, susah bang. Jadi gue bakal selesaiin off kamera, nanti kita lihat hasilnya. See you. Hai, welcome back. Jadi ini hasil pewarnaannya. Mungkin kalau di kamera tuh nggak kelihatan ya, cuma kelihatannya gelap-gelap doang. Cuma kalau secara langsung, bahkan di dalam ruangan tertutup kayak gini, gue masih bisa lihat nih, the blue is there, vibrant banget gitu. Padahal
Kemarin kan rambut gue termasuk yang coklat gelap gitu ya, gue kira sih nggak akan vibrant ini warnanya, cuma ini tuh bagus banget sih, hasilnya tetap keluar nyata gitu. Nanti coba gue kasih video yang di luar ruangannya. Sayangnya di bagian belakang sini tuh ada yang kayak kurang rata gitu, yang sini lebih masih coklat, yang sininya udah biru. Ini kayaknya sih karena kurang deh cat rambutnya. Kemarin kan gue cuma pakai 1 box, ternyata nggak cukup, jadi mungkin ini akan gue tambahin 1 box lagi. Jadi memang untuk rambut segini ya pasnya 2 box lah, biar semuanya ke cover. Kalau ada yang nanya ini kira-kira lunturnya berapa lama sih, ya tergantung ya seberapa sering kita keramas. Semakin sering keramas ya semakin cepat lunturnya, karena beberapa kali setelah pewarnaan pun pas kita keramas tuh busanya tuh masih biru, berarti kan masih luntur-luntur terus dan warnanya akan terus meluruh gitu. Mungkin sampai 3-5 kali itu mungkin busanya baru seperti busa pada umumnya yang putih-putih aja. Tapi kalau sebelum-sebelumnya pasti masih ada stain birunya sih. Untuk gue sendiri kemarin gue bilas pakai shampoo dan conditioner seperti biasa, karena kalau katanya kan pakai conditioner aja, gue masih tidak tahan karena gue belum keramas kemarinnya, jadi gue pasti tetap pakai shampoo. Setelah itu gue air dry kayak biasa dan gak dicatok juga. Kalau untuk gue pribadi mungkin gue suka warnain rambut, tapi enggak untuk heat treatment rambut gue, karena menurut gue itu yang bikin kering sih daripada pewarnaan rambut. Jadi gue jarang pakai air dryer, pakai catokan. Kalau enggak harus ada sesuatu yang penting gitu, nggak akan gue pakai. Ngomong-ngomong, harga Garniernya itu 40-50 ribuan kalau di supermarket, tapi biasanya kalau di e-commerce kan pasti lebih murah karena banyak diskonnya. Selain itu ternyata Garnier itu juga punya ukuran sachetnya yang harganya juga belasan ribu aja, cuma gue kurang tahu dia berapa mili isinya. Jadi kalau kalian yang cuma punya rambut pendek-pendek doang aja mungkin bisa beli yang sachetan aja karena lebih affordable juga dan tepat guna lah, cukup, nggak berlebihan. Cukup sekian video kali ini, semoga membantu dan semoga masih ada video kedepannya lagi. So see you in my next video, bye. Tangannya kayak gini nggak bisa matiin kamera, nanti dulu lah, kurang tahu deh. Jangan manasin motor di situ. Ayo pergi dulu, cepat, gue sedikit lagi nih, tinggal ngomongin harga udah. Tidak bagus nih. Aku senang. Kalian kalau misalkan diwarnain rambutnya jadi kusut guys, coba kalau nggak disisir dulu tadi, aduh susahnya kayak apa ini. Lapar pagi-pagi buta, lapar kembali jam 5. Hai, I'm Nebula. Hai, coming back. 30 menit, bye.